Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dari pelajaran yang diberikan oleh Umar saat beliau memberikan sambutan pertama. Pidato pertama begitu beliau diangkat sebagai khalifah, menggantikan Abu Bakar. Dalam pidato yang pertama ini menurut saya ada beberapa pelajaran penting yang perlu kita perhatikan dalam hal kepemimpinan. Kita lihat ya, bismillah. Yang pertama, Umar menyatakan seperti ini. Ayyuhan nas, saudara-saudara, saya hanyalah salah seorang dari kalian. Kalau tidak karena segan menolak perintah Khalifat Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, saya pun akan enggan memikul tanggung jawab ini. Jadi Umar ini kan memang menjadi khalifah ditunjuk langsung oleh khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau Abu Bakar pasti sangat tahu, sangat paham kualitas seorang Umar bin Khattab. Jadi dan Umar karena yang memerintahkan sahabat dekat yang sangat dihormati, mau tidak mau menerima tawaran itu. Maka beliau menyatakan kalau tidak karena segan menolak perintah Khalifah Rasulullah, saya pun akan enggan memikul tanggung jawab ini. Kemudian beliau melanjutkan dengan berdoa. Ya Allah, saya ini orang yang keras, kasar, maka lunakkanlah hatiku. Ya Allah, saya ini orang lemah, maka berikanlah aku kekuatan. Ya Allah, saya ini orang kikir, maka jadikanlah aku seorang dermawan. Jadi setelah menyampaikan yang pertama tadi, kemudian beliau berdoa. Setelah itu beliau melanjutkan, Allah telah menguji kalian dengan saya dan menguji saya dengan kalian. Sepeninggal sahabatku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, sekarang saya yang berada di tengah-tengah kalian. Semua persoalan yang kalian hadapi tidak lagi diwakilkan kepada orang lain selain saya. Dan tak ada yang hadir di sini selain meninggalkan perbuatan terpuji dan menetapi amanah. Kalau mereka berbuat baik, akan saya balas dengan kebaikan, tetapi kalau melakukan kejahatan, terimalah bencana yang akan saya timpakan kepada mereka. Jadi ini pidato yang luar biasa. Kalau teman-teman jeli, ini di catatan saya ada beberapa pelajaran yang kita dapatkan dari pidato awal Umar bin Khattab ini. Yang pertama apa? Yang pertama, paragraf pertama ini. Kalau tidak karena segan menolak perintah Khalifah Rasulullah, aku pun akan enggan memikul tanggung jawab ini. Jadi meskipun khalifah itu jabatan tertinggi, apa yang dinyatakan oleh Umar bin Khattab itu menunjukkan bahwa umat Islam itu tidak etis kalau memperebutkan jabatan. Jabatan itu satu amanah, satu tanggung jawab yang berat. Jadi kalau tidak sangat terpaksa, itu kan bahasa lainnya Umar kan begitu, aku pun enggan memikul tanggung jawab seberat ini. Jadi jabatan oleh banyak khalifah-khalifah Islam yang terkemuka dan masyhur itu sering diasosiasikan dengan musibah. Jadi sesuatu yang berat yang menimpa. Kalau memikirkan diri sendiri, ya mending tidak usah diterima, wong itu berat, susah. Tapi kan
memikirkan umat Islam secara umum, memikirkan secara keseluruhan, tidak untuk egonya sendiri. Jadi yang pertama itu, jabatan adalah sebuah tanggung jawab yang tidak perlu diperebutkan. Apalagi sampai demi jabatan itu sampai bermusuhan, sampai konflik, apalagi sampai meneteskan darah, sampai memutus tali silaturahmi persaudaraan. Itu menurut saya pelajaran pertama dari pidato Umar tadi. Yang kedua, kalimat doa tadi. Beliau mengakui kalau dirinya keras, kasar, lemah. Ini penting, karena manusia yang bisa maju, bisa semakin baik, bisa terus berkembang adalah orang yang sadar kelemahan dirinya. Orang yang paham kekurangan-kekurangan dirinya. Oleh karena itu, beliau terus berdoa kepada Allah. Agar Allah menutupi kekurangannya, agar Allah membimbingnya sehingga menjalankan roda pemerintahan dengan lebih baik. Jadi yang kedua, pelajaran bagi siapapun pemimpin agar senantiasa muhasabah, senantiasa menghitung, mentafakuri, mencari di mana aku yang masih kurang. Jadi biar setiap hari, setiap waktu bertambah, berjalan, yang terjadi adalah perbaikan demi perbaikan. Yaumuhu khairun min amsihi, yang hari ini pasti lebih baik dari kemarin, besok lebih baik lagi, besok lebih baik lagi. Jangan sampai terbalik, dulu bagus, sekarang kok jelek. Nah, itu berarti keliru prosesnya. Kalau dalam Islam kan kalau dulu bagus sekarang jelek namanya mal'un. Tapi kalau bisa ya hari ini lebih baik dari kemarin. Bahkan sama pun dianggap kerugian. Itu pelajaran kedua dari pidato ini. Pelajaran yang ketiga adalah pelajaran bahwa pemimpin dan yang dipimpin itu sama-sama ujian. Makanya kalimatnya Umar adalah Allah menguji kalian dengan saya dan menguji saya dengan kalian. Jadi kita punya pemimpin seperti apa, kalau pas kita jadi yang dipimpin, kemudian kalau pas kita yang mimpin, kita punya yang dipimpin seperti apa, anak buah kita, rakyat kita, masyarakat kita seperti apa, itu dua-duanya adalah ujian. Ujian apa? Ya semoga aku memimpin dengan baik, sehingga dengan kebaikanku memimpin ini, Allah ridho padaku dan aku semakin dekat dengannya. Yang dipimpin juga begitu. Aku jadi orang yang dipimpin yang baik, jadi rakyat yang baik, masyarakat yang baik, sehingga dengan partisipasiku dalam kebaikan ini, kehidupan bersama semakin kondusif dan Allah ridho pada kami. Nah, ini cara menyikapi kalau kita menjadi yang memimpin atau yang dipimpin. Dua-duanya adalah ujian. Jangan sampai salah. Saling mengkritik boleh, tapi melakukan yang negatif, baik sebagai pemimpin maupun sebagai yang dipimpin, yang justru menjauhkan kita dari Allah, itu yang harus dihindari. Jangan sampai yang kita lakukan sebagai yang dipimpin maupun sebagai yang memimpin tidak mendatangkan ridhonya Allah, tapi malah mendatangkan murkanya Allah. Jadi ya kadang-kadang memang antara yang mimpin dan yang dipimpin itu ada ketidakcocokan, ada ketidaksesuaian. Itu makanya namanya ujian. Respon kita terhadap banyak ketidakcocokan, ketidaksesuaian itu nanti yang menentukan apakah yang kita lakukan sudah baik apa belum, mengundang ridhonya Allah apa tidak. Baik, kemudian
Ya di paragraf-paragraf terakhir dari yang disampaikan oleh Khalifah Umar tadi menunjukkan bahwa beliau sangat sadar tugas pemimpin adalah menyelesaikan semua persoalan rakyat yang dipimpin. Jadi di paragraf-paragraf terakhir itu menunjukkan bahwa setelah ini urusan kalian semua, wahai rakyat yang aku pimpin, menjadi juga tanggung jawabku. Nah, ini kesadaran seorang pemimpin. Kemudian juga beliau memperingatkan, ya lakukanlah kebaikan, karena barang siapa melakukan kebaikan akan mendapat balasannya, demikian juga sebaliknya. Sekarang kita lihat ya hikmah-hikmah yang lain yang berasal dari beliau. Malam hari ini kita akan sedikit belajar tentang hikmah-hikmah yang beliau sampaikan ini. Setelah tadi kita belajar dari pidato, sekarang kita belajar beberapa kalimat mutiara dari beliau. Ini pelajaran pertama yang menurut saya sering beliau sampaikan, antara lain berhubungan dengan pengendalian diri. Jadi satu ketika beliau menyatakan seperti ini. Beberapa saya sertakan bahasa Arabnya ya, biar teman-teman familiar juga mendengarkan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Selama ini kan yang terbanyak sering kita sampaikan dalam bahasa Inggris. Beberapa di antaranya ya dalam bahasa Jawa. Sekarang kita ambil yang dalam bahasa Arab. Satu ketika Umar bin Khattab menyatakan begini, la tanzuru ila siyami ahadin wala ila solatihi walakinin zuru ila man idza hadasa sodako wa idza tumina atta wa idza asfa aihamma bil maksiyah waro'a. Ini pelajaran tentang pengendalian diri. Artinya yang pertama, janganlah kalian melihat puasanya seseorang atau sholatnya seseorang, tetapi lihatlah orang-orang itu yang ketika berkata-kata yang keluar adalah kebenaran, dan ketika diberi amanah mereka menunaikan, dan ketika mereka ingin melakukan maksiat mereka menahan diri. Dari nasihat Khalifah Umar ini, yang pertama, untuk menetapkan kualitas seseorang tidak bisa kita hanya melihat secara kuantitas aspek-aspek lahiriahnya saja. Di situ secara jelas disampaikan, jangan hanya melihat puasanya saja atau sholatnya saja. Karena kadang-kadang ada orang itu yang puasanya serius, sholatnya kelihatan serius, tetapi kelakuannya sehari-hari, perilaku-perilaku di luar sholat, di luar puasa, berkebalikan dengan semangatnya sholat maupun semangatnya puasa. Jadi pesannya Umar ini kepada kita adalah untuk kalau melihat seseorang itu jangan hanya lihat sholatnya atau puasanya. Khawatirnya kita tertipu, nanti kita anggap wah orang ini sholatnya sudah tekun, puasanya juga sudah rajin sekali, pasti orang baik. Nah, kalau hanya lihat itu kita bisa tertipu. Maka lihatlah pada aspek-aspek lain. Yang disarankan oleh Umar adalah cari orang, lihatlah, nilailah orang itu yang pertama saat dia bicara.
Kalau dia bicara, itu yang diomongkan kebenaran atau kebohongan. Atau mungkin dia melakukan manipulasi-manipulasi informasi dan lain sebagainya. Jadi yang pertama coba yang dia omongkan. Jujur, benar, atau bohong atau salah. Yang kedua, lihat tanggung jawab dia. Kalau dia oleh Allah diberi amanat pekerjaan apa, posisi apa, atau jabatan apa, amanah atau tidak. Dia curang enggak? Dia korupsi enggak? Dia males enggak? Dia santai-santai enggak? Dan lain sebagainya. Nah, itu kan parameter dari amanah yang dia emban. Dan yang ketiga, itu ketika dia hama bil maksiyah, jadi menginginkan kemaksiatan. Orang itu kan senantiasa dalam dirinya seringkali ada dorongan-dorongan, mungkin dari hawa nafsu, mungkin bisikan-bisikan setan untuk melakukan keburukan, kejelekan. Itu mampu ndak dia menahan diri? Nah ini, lupa gimana Pak? Untuk mendeteksi ada dorongan atau tidak, kalau kita bukan yang ngalami langsung, ya mungkin bisa dilihat dari lingkungannya. Loh, itu teman-temannya loh sudah melakukan hal yang sia-sia semua, dia saja yang enggak. Oh, yang lain sudah curang, dia sendiri yang enggak curang. Itu kan berarti menunjukkan orang yang mampu menahan diri. Jadi, apakah dia kalau ngomong lurus, apakah dia kalau diberi amanat bertanggung jawab, apakah dia mampu menahan diri. Ini yang lebih penting, yang kita jadikan parameter untuk menilai seseorang. Ini menurut Khalifah Umar. Ini saya kira kalau yang ini mudah dipahami ya. Teman-teman tinggal mempraktekkannya biar tidak tertipu. Kadang-kadang kita itu tertipu dengan aspek-aspek lahiriah dan formalitas. Bukan berarti salah, tapi kadang-kadang kurang dalam kalau hanya melihat itu saja. Banyak loh orang yang sholatnya, rajinnya luar biasa, tapi juga korupsinya jalan terus. Banyak orang yang dulu mungkin tiap tahun umroh, tapi yang dia lakukan di tengah masyarakatnya isinya kezoliman-kezoliman, kecurangan-kecurangan misalnya. Nah, maka biar tidak mudah tertipu, yo kalau menilai seseorang jangan hanya dari sholat dan puasanya. Baik, itu pelajaran pertama tentang pengendalian diri. Pelajaran kedua, kalau ini mungkin ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Amitul batila bisukuti anhu wala tasarsaru fayantabihus syamitun. Tapi kita coba pahami lebih dalam yang dimaksud oleh Khalifah Umar dalam kalimat yang kedua ini. Bunuhlah amitul batila, bunuhlah kesesatan itu bisukuti anhu, dengan mendiamkannya. Wala tasarsaru, jangan kamu sebar-sebarkan dengan gosip dan lain-lain. Fayantabihus syamitun, sehingga membuat para pemfitnah terbangun. Sehingga terus dia terbangun, berarti dia kemudian menyebarkan fitnah-fitnah yang sampai padanya. Jadi ini menurut saya nasihat yang kedua ini penting untuk kita pedomani dalam kasus kadang-kadang ada kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh orang-orang di sekeliling kita yang itu lebih baik kita diamkan. Atau seandainya harus diingatkan, kita ingatkan secara diam-diam. Tidak usah dipublish, tidak usah diumumkan di khalayak. Jadi
Kan dulu waktu kita sesi-sesi para sufi, sesi para fakih, itu kan banyak nasihat untuk kalau mengingatkan orang, jangan di publik, jangan di depan orang banyak. Karena alih-alih mengingatkan itu nanti jadi mencela. Yang baik adalah coba ingatkan langsung. Sampaikan langsung pada yang bersangkutan tanpa harus kita pamer-pamerkan kesalahannya pada orang lain. Wala tasar-saru, karena menyebar-nyebarkan itu namanya tasar-sar. Tasar-sar itu gosip, atau kalau bahasa agamanya dekat dengan hibah. Hibah itu kan menyebar-nyebarkan kejelekan, kesalahan orang lain meskipun itu sebenarnya kebenaran. Faktanya memang begitu. Tapi mbok yo jangan disebar-sebarkan. Kalau harus mengingatkan, diingatkan saja secara privat, diam-diam. Atau kalau memang sama sekali tidak mungkin, bisukuti anhu, kata Khalifah Umar ini, diamkan. Fayantabius syamidun. Mengapa kok tidak harus disebar-sebarkan? Biar tidak mancing orang untuk memfitnah. Karena orang itu biasanya kalau yang sudah terbiasa fitnah, kita menyampaikan kesalahan 5 cm, dia akan nambah-nambahi jadi 10 cm. Para pemfitnah itu kesalahan 10 akan dia sebar kemana-mana jadi kesalahan 20. Yang 10 ini yang fitnahnya, meskipun hakikatnya yang 10 awal ini faktanya. Tapi akhirnya kan jadi 20. Akhirnya ya lahirnya fitnah-fitnah. Biasanya orang yang sudah sangat tidak suka pada seseorang atau sekelompok orang itu terus mencampur antara yang fakta dengan yang fitnah. Jadi seolah-olah semuanya fakta, padahal sebagiannya fitnah. Maka di antara jalan agar kita tidak terjebak dalam ghibah dan fitnah adalah amitul batil bisukuti anhu. Membunuh kesesatan dengan tidak menyebar-nyebarkannya. Dengan mendiamkannya. Kalau mau mengingatkan, ya diingatkan secara diam-diam. Nah, ini penting. Biasanya kita tuh yang sudah terbiasa nge-share apa-apa, tidak peduli hoax apa tidak, itu kan gatel. Kalau ada berita kok unik atau berita yang menurut kita bombastis, ini mesti banyak yang nanggapi, banyak yang like, banyak yang komen. Itu biasanya lebih menarik kita untuk kita tasar-sar tadi, kita sebarkan. Oke, ini ada lanjutannya. Ada kalimat lain dari Umar juga. Manadamtu ala sukuti marrotan lakinnani nadamtu alal kalami miroron. Aku tidak pernah menyesal atas kediamanku, meskipun sekali. Jadi tidak pernah sekalipun aku menyesal karena kediamanku, namun aku berkali-kali menyesal karena kata-kataku. Ini kadang-kadang kan kita kalau ada kasus, ada masalah, itu milih diam saja. Ada kalanya kita reaktif, responsif, milih ikut ngomong, ikut komentar, ikut menilai, menjudgment, bahkan sekali-sekali ikut maki-maki, mungkin tidak sadar ikut juga fitnah. Kata Khalifah Umar, kalau pas aku diam, itu tidak pernah sekalipun aku menyesal. Menyesal itu kok ya aku tadi diam ya, kok tidak ikut-ikut komentar ya, kok tidak ikut-ikut mencela ya, kok tidak ikut-ikut maki-maki ya, itu aku tidak pernah menyesal kalau yang tentang kediamanku. Tapi aku berkali-kali menyesal ketika aku ikut ngomong atas kata-kataku. Jadi ya mungkin ada yang pas, ada yang aku puas, tapi sering sekali aku menyesal. Ngapain aku tadi tidak komen, ngapain aku tadi ikut ngomong, ngapain aku ngomong begitu, dan lain sebagainya. Jadi ini pentingnya pengendalian diri. Jadi manadamtu ala sukuti marrotan lakinnani nadamtu alal kalami miroron. Baik, terus
Nah, ini yang selanjutnya, ini keutamaannya orang mengendalikan diri. Laisa khairukum man amila lil akhirah wa tarokat dunya au amila lid dunya wa tarokal akhirah. Walakin khairukum man akhadha min hadhihi wa min hadhihi. Wa innamal haraju fir rohbati fima tajawaza qadrul hajah wa zada ala haddil kifayah. Bukanlah yang terbaik di antara kalian orang yang beramal untuk akhirat dan meninggalkan dunia, atau beramal untuk dunia dan meninggalkan akhirat. Tetapi orang terbaik di antara kalian ya orang yang mengambil dari dunia juga mengambil dari akhirat. Sesungguhnya yang tercela, yang jelek itu adalah ketika kita menginginkan sesuatu melebihi ukuran kebutuhan atau melebihi batas cukup. Ini pelajaran dari Khalifah Umar. Orang terbaik itu bukan kok orang yang saya hidup demi akhirat saja, dunia aku tinggalkan, atau sebaliknya. Ini lebih jelek, orang yang dunia saja akhiratnya ditinggalkan. Tetapi yang terbaik itu yo dunia yo akhirat, tetapi secukupnya saja, sesuai kekuatan, sesuai kemampuan kita. Jadi ibadah ya sesuai kemampuan, kekuatan, jangan sampai menyiksa diri. Bekerja ya untuk dunia ya, tapi jangan berlebihan. Nanti mengutamakan dunia terus, melupakan akhiratnya. Atau sebaliknya, mengutamakan akhirat saja, tidak mau bekerja. Dua-duanya bukan yang terbaik. Yang terbaik itu dunia ya, akhirat ya, tetapi dipenuhi secukupnya. Jangan berlebihan. Loh, ibadah juga tidak boleh berlebihan. Tidak, ibadah juga harus secukupnya. Tidak boleh menyiksa diri. Rasulullah itu dalam banyak kasus mengingatkan para sahabat untuk tidak berlebihan, untuk moderat saja, termasuk dalam beragama. Satu ketika ada para sahabat itu yang minta izin akan sholat malam terus, tidak tidur-tidur. Ada yang minta izin saya akan puasa terus, tidak ada buka puasanya, pokoknya tiap hari puasa. Ada yang minta izin, saya tidak akan nikah, hidupku kupersembahkan pada agama. Itu oleh Rasulullah diingatkan, wong aku ini nabi, aku tidur dan aku juga bangun. Berarti ya jangan bangun terus kalau malam. Tubuh kita ada hak untuk tidur. Aku puasa, tapi aku juga buka puasa. Ya jangan puasa terus. Jadi perhatikan juga kebutuhan tubuh kita. Dan aku juga menikah. Nah, barang siapa yang tidak suka sunnahku, tidak termasuk kelompokku. Jadi kalau ada yang kemudian aku hidup demi akhirat saja, tidak menikah, nah itu diingatkan oleh Nabi. Jangan, wong aku Nabi saja menikah. Nah, ini aspek-aspek pengelolaan diri, pengendalian diri. Biasanya kita itu kan kalau lagi semangat, kemerungsung, punya karep apa saja, terus tidak ngerti batas. Kita harus ngerti qadrul hajah dan haddul kifayah. Ukuran kebutuhan kita dan batas kecukupannya. Jangan berlebihan.